Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Setelah seminggu tidak bertemu. Miss harap kita masih dalam keadaan baik dan masih sehat-sehat saja ya. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Kita akan menganalisis topik hari ini, topik yang sangat menarik. Jadi sejarah itu bukan hanya dikatakan ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Bagaimana sejarah dikatakan ilmu, kisah, peristiwa, dan seni akan kita bahas dan analisis di slide berikutnya. Jadi mari kita sama-sama memberikan fokus ya. Oke. Nah, sebelum itu Miss akan menjelaskan agenda kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan review time sebentar mengingat pertemuan atau topik pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Miss akan menjelaskan, kita akan sama-sama melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian rules and procedures yang akan kita laksanakan, kita ikuti bersama-sama di dalam materi atau sesi pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan masuk pada materi dan Miss akan menjelaskan tugas dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke? Jadi siap ya mengikuti setiap agenda kita hari ini. Nah, review time. Kita pertemuan sebelumnya membahas mengenai keterkaitan kehidupan atau sejarah pada masa lalu terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Betul? Ya, Miss harap kalian masih ingat ya dan terus mengingat setiap materi yang Miss ajarkan atau kita sama-sama saling belajar. Ya, reviewnya yaitu kita diajarkan untuk merenungkan bahwa setiap masa atau setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, baik yang terjadi pada masa lalu, masa kini, itu saling berkaitan. Dan peristiwa yang terjadi di masa kini itu adalah hasil atau memiliki keterkaitan di peristiwa pada masa lalu. Dan peristiwa masa kini akan mempengaruhi masa yang akan datang. Jadi baik masa lalu, masa kini, dan masa akan datang akan selalu berada dalam lingkaran keterkaitan. Oke? Nah, kemudian dalam keterkaitan ini kita diajarkan untuk belajar, mengevaluasi dari pembelajaran yang terjadi di masa lalu. Apa yang baik di masa lalu kita kembangkan, dan apa yang memang kurang baik ya kita tinggalkan. Oke? Nah, kemudian, kegagalan-kegagalan di masa lalu itu menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, perubahan seperti apa yang akan kita laksanakan ke depan, itu tergantung keputusan kita. Tentunya perubahan yang berdampak positif bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Oke? Khususnya negara kita. Jadi Miss harap dan Miss yakin pembelajaran minggu lalu sudah tertanam di dalam hati kita dan terus kita ingat. Oke, kita lanjut ya materi yang baru. Kemudian, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat apa itu sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Kemudian kita akan menganalisis unsur ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Nah, kemudian kita akan melihat karakteristik dari sejarah sebagai ilmu, kemudian kelebihan dan kelemahan dari sejarah sebagai ilmu, kemudian menganalisis unsur seni dalam sejarah, dan kemudian kita akan mengambil satu contoh tulisan sejarah atau peristiwa sejarah dan menunjukkan unsur ilmu, kisah, peristiwa, maupun seni dalam tulisan tersebut. Oke? Nah, rules and procedures untuk sesi pada hari ini yaitu sama, kita sama-sama mengikuti setiap sesi dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian, ikuti setiap instruksi yang ada.
dan memberikan pemberitahuan bila ada kendala. Ya, jangan langsung melihat ke tugas, tapi pahami dulu materi yang Miss berikan, sehingga dalam pengerjaan tugas kalian tidak asal-asalan. Oke? Setuju? Nah, sekarang kita akan masuk pada materi atau pembahasan materi. Nah, ada sebuah perdebatan. Menurut kalian, sejarah itu sebagai ilmu atau seni? Nah, ada dua sejarawan atau beberapa pendapat dari sejarawan yang berbeda. Pada abad ke-19, von Ranke menyatakan bahwa sejarah itu adalah sebuah atau suatu disiplin ilmu. Setelah melalui berbagai penelitian, observasi, dia menyatakan bahwa sejarah itu adalah suatu ilmu. Sejarah suatu ilmu atau suatu disiplin ilmu itu dinyatakan atau dikatakan sejarah apabila memiliki bukti secara faktual, bukti secara nyata, sehingga kita bisa melihat peristiwa di masa lalu atau sejarah di masa lalu berdasarkan bukti yang ada. Jadi kita bisa melihat mungkin dari tulisan sejarah, bukti artefak atau fosil, patung-patung, itu dikatakan suatu disiplin ilmu. Nah, sebelum abad ke-19, sejarah itu dikatakan sebagai seni, memiliki unsur estetika atau seni. Jadi sejarah dikatakan sebagai suatu seni. Ya. Nah, akan tetapi, sekarang kita memilih. Kita menyatakan sejarah itu sebagai disiplin ilmu atau sebagai suatu seni. Nah, sejarah sebagai ilmu dan seni oleh Charles Albert. Nah, dia mengatakan Charles Albert ini adalah seorang sejarawan dari Amerika. Dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni dalam sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Memang betul, sejarah membutuhkan ilmu atau mesti dikaji dalam sebuah disiplin ilmu. Dan tidak bisa dipungkiri juga, sejarah dalam pengisahannya itu membutuhkan seni agar sejarah atau cerita pada masa lampau itu seakan-akan hidup kembali pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga butuh sentuhan seni. Nah, baik ilmu maupun seni itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Jadi tidak ada perdebatan lagi, sejarah dikatakan sebagai ilmu dan seni. Nah, lebih lanjut, kita akan menjelaskan atau menganalisis sejarah itu bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tapi juga peristiwa dan kisah. Nah, selanjutnya sejarah sebagai ilmu. Seperti yang Miss katakan tadi, bagaimana sejarah itu dikatakan sebagai ilmu? Nah, disiplin ilmu membutuhkan sebuah penelitian, sebuah observasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan bukti. Kebenarannya itu adalah kebenaran faktual secara nyata. Ada bukti yang bisa dilihat. Ya. Analisis keilmuan. Itu dinamakan sejarah sebagai ilmu. Nah, ada beberapa karakteristik dari sejarah sebagai ilmu. Empiris. Nah, empiris ini artinya itu berdasarkan pengalaman. Nah, lahirlah para sejarawan-sejarawan yang berhasil menemukan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil analisis mereka mengenai sejarah. Nah, hasil pengalaman mereka itulah yang menjadikan sejarah sebagai ilmu. Nah, kemudian generalisasi.
generalisasi ini setelah mereka menemukan bukti-bukti, fakta-fakta, kemudian menginterpretasi, menganalisis, mereka menarik sebuah kesimpulan bahwa ya ini adalah kejadian A layak dijadikan sebagai sejarah. Kejadian kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Buktinya apa? Ya, kita bisa melihat dari teks proklamasi. Kemudian mungkin peristiwa-peristiwa pada saat itu. Nah, di situ diambillah sebuah kesimpulan generalisasi. Nah, kemudian objek. Apa yang maksud dengan objek? Jadi setiap ilmu itu memiliki objek kajian. Jadi mereka mengkaji sesuatu hal. Sesuatu hal itu adalah objeknya. Sasaran atau tujuan dari penelitian. Sejarah. Objek sejarah itu apa? Kita kembali pada materi sebelumnya, bahwa objek maupun subjek dari sejarah adalah manusia itu sendiri. Ya, manusia menganalisis manusia, hasil temuan manusia. Ya. Nah, kemudian mempunyai teori. Ilmu dikatakan sejarah. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki karakteristik yaitu teori. Jadi tidak sembarangan suatu hal itu ditarik kesimpulan. Itu butuh teori yang mendukung, sehingga dari penarikan kesimpulan tersebut disahkan sebagai suatu sejarah, disahkan sebagai satu kalimat pernyataan, itu membutuhkan teori yang relevan. Oke? Nah, kemudian metode. Nah, dalam penelitian pun para sejarawan atau para peneliti memiliki metode-metode tersendiri. Ya, berbagai macam metode mereka lakukan untuk mendapatkan sebuah hasil. Ya. Cara mendapatkan suatu penelitian, suatu hasil. Nah, jadi metode-metode penelitian dapat kalian searching di Google lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kelemahan sejarah sebagai ilmu. Nah, kelebihan dari sejarah sebagai ilmu, kita bisa melihat bukti nyata. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi, kita bisa melihat, mengatakan bahwa ya ini adalah sejarah. Kita bisa mengetahui peristiwa di masa lalu itu tanpa hadir pada saat itu melalui bukti yang ada, yang bisa kita lihat. Mungkin tulisan sejarahnya kita bisa baca, kemudian bukti berupa benda kita bisa lihat, kita bisa rasakan gitu. Kemudian dari sejarah sebagai ilmu ini kita bisa mengembangkan ide-ide yang kreatif, pemikiran yang lebih luas dan bebas. Jadi kita bisa meneliti, ya, meneliti secara bebas, mencari bukti-bukti secara nyata di alam semesta ini. Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya, ya, itu mendasar, memiliki dasar dan bukti yang jelas. Oke? Nah, kekurangannya sendiri adalah interpretasi yang berbeda. Nah, tentu yang meneliti peristiwa-peristiwa sejarah ini bukan hanya satu orang. Kita melihat, kita mengetahui para sejarawan yang terkenal itu sungguh banyak. Nah, interpretasi setiap orang, hasil pemikiran, hasil penafsiran, atau hasil penyeleksian dari bukti-bukti yang ada dari setiap sejarawan atau ilmuwan itu berbeda-beda. Nah, inilah nanti yang memungkinkan sejarah sebagai ilmu atau hasil dari tulisan sejarah ini memiliki unsur subjektivitas.
Jadi mungkin sejarawan ini menilai bukti ini seperti ini. Itu hasil penafsirannya. Tapi sejarawan ini menilai bukti ini seperti ini. Jadi kita harus menganalisis lebih dalam jika ingin mencari tahu mengenai peristiwa sejarah. Banyak-banyak membaca. Jadi jangan hanya membaca tulisan sejarah dari satu sejarawan saja, melainkan banyak, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari beberapa tulisan atau peristiwa sejarah tersebut. Oke? Kemudian, sejarah sebagai peristiwa. Topik sebelumnya atau 2 minggu yang lalu, kita belajar bahwa bagaimana sih sejarah itu dikatakan sebagai, atau peristiwa itu dikatakan sebagai sejarah. Masih ingat bahwa tidak semua peristiwa dikatakan sejarah. Ada beberapa karakteristik peristiwa itu dikatakan sejarah. Miss tidak mengulanginya lagi ya. Nah, dalam bahasa Jerman, Geschichte, sejarah sebagai peristiwa itu adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, masa lalu. Dalam bahasa Latin itu adalah res gestae, hal-hal yang telah terjadi. Jadi sejarah dikatakan sebagai peristiwa itu apabila dia sudah terjadi pada masa lampau. Ya. Contohnya, kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu sudah terjadi pada masa lampau. Bandung Lautan Api, agresi militer, perang Cumbok di Aceh, dan berbagai macam peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah lainnya. Ya. Apakah di masa kini dapat dikatakan peristiwa atau dapat dikatakan sejarah? Tidak, karena kita masih merasakannya. Nah, orang-orang pada masa yang akan datang atau kita di masa yang akan datang, peristiwa yang terjadi di masa kini nanti akan menjadi peristiwa sebagai sejarah atau sejarah sebagai peristiwa. Abadi, unik, hanya terjadi satu kali. Itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Ya, lanjut. Nah, sejarah sebagai kisah. Apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai kisah? Artinya pengisahan kembali peristiwa sejarah. Contohnya, kemerdekaan Indonesia 1945. Jadi ada proses sebelum kita merdeka. Kita dijajah oleh para kolonialisme, imperialis dari Belanda dan Jepang. Kemudian kita dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun. Tanam paksa, Rodi. Kemudian bangsa Indonesia mendirikan beberapa organisasi. Organisasi pertama Labudi Utomo. Organisasi ini menjadi pionir pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Detik-detik sebelum kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan, terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, yang akhirnya golongan muda menculik golongan tua dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipaksa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga golongan tua pun pada tanggal 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Miss itu sedang mengisahkan kembali peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ya, walaupun tidak lengkap. Jadi setidaknya kita kembali mengisahkan, menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Itu yang disebut dengan sejarah sebagai kisah. Ya, walaupun tidak sedetail aslinya, akan tetapi gambaran besar atau gambaran umum ceritanya itu tidak lepas, ya. Nah, kemudian dari pengisahan ini tentunya ada unsur subjektivitas. Dari
cerita Miss tadi, ya mungkin ada beberapa hal yang Miss kurang menceritakan atau menjelaskan, mungkin tanggalnya, waktunya, tempatnya. Nah, itu berdasarkan penafsiran Miss. Jadi Miss juga bisa melihat pada saat golongan tua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik, mungkin mereka dalam keadaan takut atau apa gitu. Jadi itu adalah hasil penafsiran dari Miss gitu. Begitu juga dengan para sejarawan dalam menuliskan sejarah. Tapi mereka menuliskan tulisan sejarah atau peristiwa sejarah itu tidak terlepas dari peristiwa aslinya. Itulah sejarah sebagai kisah. Kemudian sejarah sebagai seni. Bagaimana sejarah sebagai seni? Nah, menyisakan peristiwa sejarah dengan sentuhan seni. Bagaimana peristiwa sejarah itu dengan sentuhan seni? Jadi, tadi jika Miss menceritakan kemerdekaan Indonesia, ya seperti ini ya. Jadi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sebelumnya golongan tua dan golongan muda berdebat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari cerita Miss itu sepertinya itu datar gitu. Peristiwa sejarah itu tidak hidup. Itulah kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan sentuhan seni, maunya Miss menceritakan itu dengan semangat, berkobar-kobar. Contohnya begini, pada tanggal 17 Agustus, itu adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat momentum, sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Itulah saatnya bangsa Indonesia bebas menyatakan dirinya merdeka dari jajahan bangsa lain. Nah, dari penuturan Miss itu, Miss memberikan sentuhan seni. Nah, disinilah intuisi, imajinasi, emosi. Miss menceritakan dengan emosi dengan berkobar-kobar. Emosi senang, emosi semangat dalam menceritakan peristiwa kemerdekaan Indonesia pada masa lampau. Berimajinasi bagaimana suasana hati bangsa Indonesia pada saat itu menerima kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Pasti mereka begitu bahagia, teriak-teriak, ataupun melompat-lompat mengabarkan ke seluruh daerah mereka bahwa Indonesia, negara kita telah merdeka. Itu adalah sejarah sebagai seni. Dalam kita mengisahkan sebuah sejarah, kita memberikan sentuhan seni. Sehingga kita seakan-akan hidup atau berada di peristiwa tersebut pada masa lampau. Jadi kita seakan-akan merasakan peristiwa tersebut. Ya. Jadi Miss harap kita sebagai generasi bangsa mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia dan menceritakannya secara lokal ataupun menceritakannya ke mancanegara. Ya, itu salah satu bukti bahwa kita sangat mencintai tanah air kita. Setuju ya? Jadi jangan malu untuk menceritakan dengan hati yang semangat kisah-kisah atau peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Oke. Nah, kemudian dalam mengisahkan peristiwa sejarah dibutuhkan seni. Kita membutuhkan sentuhan seni dalam mengisahkan sebuah peristiwa agar pendengar juga tertarik, ya kan? Nah, ya demikianlah materi kita hari ini. Kesimpulannya, baik sejarah sebagai ilmu, kisah, seni, dan peristiwa itu saling berkaitan erat. Itu tidak dapat dipisahkan. Mereka memiliki satu kesatuan. Jadi sejarah atau peristiwa sejarah jika dikisahkan itu dibutuhkan sentuhan seni agar suasana dalam peristiwa tersebut hidup kembali. Ya.
Dan memang kita harus mengisahkan sejarah-sejarah atau peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau agar tetap terkenang, agar tetap menjadi kenangan, ya, agar kita selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berbagai macam peristiwa lainnya. Oke? Jadi baik sejarah sebagai ilmu, kisah maupun seni dan peristiwa itu memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Oke? Nah, Nisa akan menjelaskan tugas individu. Jadi tugas individu kalian itu adalah kalian memilih, mencari dan menemukan satu peristiwa sejarah atau tulisan sejarah, kemudian kalian kisahkan kembali, ya, ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Dilarang plagiat, langsung mengcopy paste cerita atau peristiwa sejarah di Google yang kalian googling, ya. Kalian baca satu peristiwa atau tulisan sejarah, kalian baca, kemudian kalian jelaskan kembali, kalian ceritakan kembali dengan bahasa sendiri, dengan emosi sendiri, dengan sentuhan seni sendiri. Oke? Minimal katanya itulah 300 sampai 500 kata. Bisa ditulis tangan atau diketik di Microsoft Word. Ya. Kalau ditulis tangan, bisa harap tulisan kalian rapi, jelas, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Tugas kedua adalah kalian membuat tabel hasil telaah materi hari ini. Jadi seperti intisari apa yang kalian dapatkan hari ini. Jadi misalkan memberikan lembar kerja, jadi kalian mengerjakan tugas berdasarkan lembar kerja yang nanti Miss akan bagikan. Oke? Kemudian kriteria penilaian itu adalah pengisahan berdasarkan kisah asli. Jadi jangan sampai pengisahan peristiwa yang kalian jelaskan, ceritakan kembali itu berbeda dengan kisah aslinya. Jangan ya. Kemudian penggunaan bahasa sendiri, kreativitas, bagaimana kalian memberikan sentuhan seni dalam pengisahan cerita tersebut. Kemudian ketepatan waktu, batas pengumpulan tanggal 25 Agustus pukul 10 malam. Miss harap tidak ada lagi yang terlambat, atau ada sebelum-sebelumnya beberapa itu tidak mengerjakan tugas dan terlambat. Miss tidak tahu alasannya. Miss terus menunggu konfirmasi dan sampai sekarang masih belum. Oke? Jadi Miss harap kalian mengerjakan tugas tepat waktu. Dan kalau ada kendala, diberitahukan. Oke? Jadi sekian materi hari ini. Terima kasih banyak atas antusias kalian. Terima kasih buat partisipasi kalian dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, memahami materi dengan baik. Jika kalian punya pertanyaan, bisa disampaikan di Google Classroom. Selamat mengerjakan, selamat belajar. God bless all. Bye.